Hai semua, bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Matius 7 ayat yang ke-21 bilang begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tentunya melalui ayat ini lagi berbicara bahwa kekristenan kita, pelayanan kita, jabatan kedudukan kita di dalam gereja itu tidak bisa menjamin bahwa kita punya tempat di kerajaan surga. Ya, sebab dikatakan bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi intinya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Makanya kita akan temui dalam Mazmur 40 ayat yang ke-8. Raja Daud bilang begini, aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku. Ya, aku suka. Jadi Daud lagi berbicara bahwa melakukan kehendak Allah itu kesukaannya. Biar kesukaan Raja Daud juga menjadi kesukaan kita. Bukan cuma sekedar tahu firman, ajarkan firman, tapi kita juga suka melakukan firman Allah. Nah, apa kata Tuhan tentang Raja Daud? Dikatakan begini dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan Daud itu menyenangkan hatiku. Karena apa? Dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, mari kita akan lihat ciri-ciri orang yang berkenan di hati Tuhan karena dia melakukan kehendak Allah. Yang pertama, orang yang melakukan kehendak Allah, dia sadar akan dosanya. Ya, kalau kita baca dalam Mazmur 51, Daud bilang dengan jelas, aku sadar akan dosaku, akan pelanggaranku. Jadi mestinya orang yang melakukan kehendak Allah, kita sadar akan setiap dosa yang sudah kita lakukan. Lalu yang kedua, mau terima teguran. Daud ketika dia jatuh dengan Batseba, ketika dia jatuh di dalam dosa, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Daud pada waktu itu dia bisa saja lakukan apapun bagi Nabi Nathan. Dia tidak terima teguran, dia bisa usir saja Nabi Nathan. Tapi pada masa itu Daud terima teguran dari Nabi Nathan. Lalu Daud mau bertobat sehingga dia katakan begini, janganlah ambil rohmu yang kudus dari dalamku. Dia begitu menyadari, dia berjalan sendiri tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, dia pasti akan jatuh dari dosa yang satu kepada dosa yang lain. Makanya dia katakan, jangan ambil rohmu yang kudus dari dalamku. Dan Daud mau berubah. Biar Tuhan dapati bahwa kita pada angkatan ini, pada hari-hari terakhir, di mana hari-hari semakin jahat, Tuhan temui engkau dan saya adalah orang yang berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Biar Tuhan temui kita adalah orang yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga benar-benar kita disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. God bless.